Baik, Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai topik kita yang luar biasa ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, tidak ada satu manusia pun yang tahu sebenarnya apa yang akan terjadi di zaman akhir, di akhir daripada zaman akhir, kecuali firman-Mu yang memberitahu kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik tentang akhir zaman ini dari dahulu selalu laris manis. Ramai orang suka mendengar yang sensasi. Berbagai prediksi atau ramalan dibuat oleh banyak orang. Tanda-tanda di langit dan sebagainya. Bahkan pergantian tahun 2000 kalau Bapak Ibu masih ingat Y2K, komputer tanggalnya berubah menjadi tahun 2000 dianggap sebagai kiamat. Sampai-sampai dibuat filmnya End of Days waktu itu, saya ingat. Ramai sekali, laris. Begitu juga dengan tahun 2012, Suku Maya. Dibuat filmnya, wah laris manis. Manusia suka sensasi. Tapi manusia sayang sekali, tidak suka kebenaran. Alkitab mengisahkan apa yang akan terjadi. Tapi orang malah mencarinya di film-film. Padahal film-film itu sama sekali tidak alkitabiah. Bahkan film yang sebagian cerita Alkitab juga tidak alkitabiah. Seperti film Left Behind. Wah, ngetop seluruh dunia. Bukunya juga laris. Laris manis. Jutaan eksemplar laku seluruh dunia. Dibuat serinya lagi. Padahal itu tidak alkitabiah. Ya. Makanya jangan suka sensasi. Sukalah Alkitab. Seringkali saya buat di YouTube yang nonton cuma sedikit, berapa ribu saja gitu. Tapi kalau yang sensasi jutaan, ya nggak tahu mengapa manusia suka yang dongeng-dongeng begitu ya. Semua prediksi itu meleset sampai hari ini. Tapi nggak kapok-kapoknya. Ada yang cerita meteor akan menabrak bumi sehingga bumi hancur. Ada yang cerita tentang bulan berdarah, moon blood. Bohong semuanya itu. Kalau terjadi bulan yang kelihatannya merah memang peristiwa alam. Tapi orang yang tidak takut Tuhan menggunakannya untuk mencari sensasi. Bukunya ditulis, di YouTube dibahas, hitung-hitungannya. Lah kalau cuma hitung-hitungan, orang ahli fisika juga tahu nanti kapan bulan itu mengalami gerhana yang merah dan seterusnya. Ya. Hari ini, pagi ini kita nggak akan membicarakan hal-hal yang begitu. Kita akan bicara yang sebenarnya apa yang terjadi nanti menurut Alkitab. Ya. Oke, ada beberapa tafsir tentang akhir zaman. Kalau saya bicara tafsir, itu artinya adalah interpretasi daripada teks Alkitab. Apakah benar? Belum tentu benar. Mengapa? Sebab tafsir pun berbagai macam rupanya. Sebagian memang ngawur. Yang ngawur-ngawur kita nggak bahas. Yang ada dasarnya, meskipun tidak tepat, kita bahas kali ini. Ada 3 macam tafsir akhir zaman. Saya akan sengaja buatkan slide-nya supaya Bapak Ibu ada bayangan ya. Kalau nggak ada bayangan nih. Saya mau share slide-nya ya, sebentar ya. Iya. Bisa dilihat ya ini ya. Oke. Jadi tafsir akhir zaman. Kalau saya bicara tafsir artinya menurut interpretasi pihak tertentu apa yang terjadi di akhir zaman. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bahwa akhir zaman terjadi menurut
tafsir atau teori premillennialism. Pre-millennialism. Premis kelompok ini adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu terjadinya sebelum milenium, sebelum kerajaan 1000 tahun. Makanya disebut premillennialism, pramilenium, sebelum kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus datang dulu. Nah, itu. Nah, kelompok yang percaya kepada hal ini, itu pun ada 3 versi. Nah, kita lihat ya, apa maksudnya versi-versi itu. Sengaja saya gambar nih sebelum pertemuan tadi, setengah jam sebelumnya, supaya Bapak Ibu ada gambaran. Kalau saya cerita saja nggak ada gambaran. Sebentar ya, saya pakai pen supaya jelas. Pennya pakai warna merah aja ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus salib dan naik ke surga. Ini kurang lebih tahunnya 30 Masehi ya, atau 33, 30 Masehi. Kemudian menurut teori premillennialism ini, kalau di sini ada kerajaan 1000 tahun, maka kedatangan Tuhan sebelum kerajaan 1000 tahun ini. Ya. Di mana itu? Nah, ini dia yang mau kita jelaskan. Jadi menurut teori ini, orang percaya ada masa kesusahan yang disebut dengan tribulasi selama 7 tahun. Ya. Selama 7 tahun. Nah, dibagi 3 lagi teorinya. Yang pertama, Tuhan Yesus datang sebelum tribulasi, sebelum masa 7 tahun. Nah, sebelum masa 7 tahun, sehingga disebut pre-tribulational, pra-tribulasi. Jadi sebelum masuk ke masa kesusahan, tribulasi, 7 tahun, di mana di tengah-tengahnya antikris berdiri di bait Allah. Nah, sebelum semua itu terjadi, Tuhan Yesus datang. Itulah konsepnya rapture, pengangkatan. Itulah yang difilmkan dengan Left Behind. Ya, Left Behind itu teorinya ini. Rapture. Rapture ini, ya, Tuhan Yesus dianggap datang diam-diam. Makanya Bapak Ibu kalau lihat film itu nggak ada kan Tuhan Yesus, tidak kelihatan. Manusia digambarkan hilang, tinggal pakaiannya aja, diangkat ke atas. Tuhan Yesusnya diam-diam datangnya, nggak kelihatan. Itu teori rapture. Ya, di Alkitab tidak ada itu. Manusia bajunya ketinggalan tuh nggak ada. Ya, ada lagi yang gigi palsunya ketinggalan, jatuh waktu mandi. Ya, macam-macam. Yang tragis adalah seorang kakak lagi peluk adiknya, kempes, tinggal pakaiannya. Dunia gempar. Nah, inilah rapture teorinya. Jadi terjadi pengangkatan sebelum masa kesusahan 7 tahun. Pre-tribulational namanya. Tapi ada teori kedua, Tuhan Yesus datangnya di tengah-tengah. Mid-tribulational, di tengah-tengah masa kesusahan. Jadi sempat mengalami kesusahan 3,5 tahun, lalu antikris datang, tapi pas sebelum antikris datang, Tuhan Yesus manusia diangkat. Rapture juga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Itu adalah mid-tribulational. Dan yang ketiga dari golongan premillennialism ini adalah Tuhan Yesus datangnya di akhir 7 tahun kesusahan. Jadi orang percaya sempat mengalami 7 tahun kesusahan menghadapi antikris yang memerintah di bait Allah. Menurut teori ini. Baru Tuhan Yesus datang mengangkat. Tapi Tuhan Yesus datangnya ini secara fisik. Nah, Tuhan Yesus datang secara fisik ini
lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Jadi nggak ada pengangkatan teori yang post-tribulasional ini. Tuhan Yesus datang secara fisik, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Jadi Tuhan Yesus datang di akhir masa 7 tahun kesusahan, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi secara fisik. Ya. Nah, mendirikan bersama bangsa Israel disebut teori dispensasional. Mendirikan bersama orang percaya disebut teori historical. Ya, ini teori-teori. Nah, setelah masa 1000 tahun, barulah terjadi penghakiman. Orang yang fasik dibuang ke neraka, orang yang benar dibawa ke surga. Jadi ada penghakiman di sana. Ada kebangkitan lebih dahulu ya, kebangkitan orang mati dan sebagainya. Oke. Ini adalah konsep yang pertama, premillennialism. Yang kedua sekarang, postmillennialism. Namanya saja postmillenia. Artinya apa? Tuhan Yesus datang setelah kerajaan 1000 tahun ini. Setelah kerajaan 1000 tahun ini, maka Tuhan Yesus datang secara fisik. Lanjutannya sama, ada penghakiman dan seterusnya, sama. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, amillennialism. Tidak ada itu. Kerajaan 1000 tahun di bumi secara fisik itu tidak ada. Nah, ini amillennialism. Apa maksudnya ini? Maksudnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, akan ada kerajaan 1000 tahun milenia. 1000 tahun itu simbolik, bukan 1000 tahun kalender kita. Ini. Kapan itu? Sekarang ini. Kerajaan Allah di bumi. Bapak Ibu tentu ingat, Tuhan Yesus ketika datang melayani waktu itu, Tuhan berkata kalau anak manusia mengampuni dosa, kerajaan Allah sudah datang. Kalau engkau mengusir setan demi nama Tuhan, maka kerajaan Allah sudah datang. Jadi sebenarnya kerajaan Allah di bumi sudah ada. Kitalah anggotanya. Kita dipimpin langsung oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Nah, ini nanti di akhir itu barulah Tuhan Yesus datang secara fisik. Yang mati dibangkitkan lebih dahulu. Yang masih hidup tubuhnya diganti seketika dengan tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus datangnya nggak sampai ke bumi, tapi di awan-awan. Alkitab ayatnya begitu, nggak ada yang sampai di bumi, di awan-awan. Lalu orang percaya diangkat naik bersama Tuhan selama-lamanya. Kemana? Ke langit baru, bumi baru. Kemana? Ke surga. Kerajaan surga. Yang ketinggalan di bumi sudah tidak bisa berusaha lagi untuk menyelamatkan diri. Kalau teori dulu kan ngawur itu. Yang ketinggalan berusaha dengan darahnya sendiri bisa selamat. Nggak ada teori dari mana itu. Manusia mana bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu film Left Behind kan begitu, yang ketinggalan ke sana kemari. Waduh, nggak ada yang ketinggalan, bumi langsung jadi lautan api. Menjadi Gehenna. Diterjemahkan menjadi neraka dalam bahasa Indonesia. Sehingga semua musnah, habis, lenyap. Ya. Jadi kebangkitan dan penghakiman terjadinya di situ. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang dibangkitkan, satu untuk menerima kemuliaan kekal, satu untuk menerima kehinaan kekal. Dibangkitkan, ya, amillennialism. Kapan sih datangnya Tuhan Yesus? Coming soon. Ya. Dan ini terus didengungkan sampai hari ini, coming soon. Nah, kita akan bahas lebih jauh, tapi yang jelas Bapak Ibu harus sudah mengerti konsep tadi itu ya. Tuhan Yesus datang, yang pertama, skenario yang pertama adalah sebelum masa 1000 tahun. Yaitu ada 3 lagi. Yang pertama, sebelum masa tribulasi 7 tahun, masa aniaya.
di mana di tengah-tengahnya itu antikris berdiri di bait Allah. Kan begitu tuh teorinya. Ada lagi yang di tengah-tengah, pas sebelum antikris berdiri. Ada lagi yang setelah masa 7 tahun baru Tuhan Yesus datang, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Ya. Yang kedua, post-millennialism. Tuhan Yesus datangnya setelah kerajaan 1000 tahun, setelah milenia. Nah, yang ketiga, amillennialism. Nggak ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Kerajaan 1000 tahun di bumi itu simbolik. Ya, kita sekarang ini kerajaan 1000 tahun. Gitu. Jelas ya, semua ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau konsep-konsep ini sudah jelas, maka kita bisa lanjutkan. Sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa bayangkan gereja Bapak Ibu yang mana ngajarinya. Kalau ada perbedaan tafsir, jangan pernah kita itu ngata-ngatain yang lain sesat. Jangan pernah menunjuk ke sana kemari sesat. Itu kecuali orang yang mencelakakan. Kalau ini kan tidak. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Asal percaya Tuhan, asal melakukan kehendak Tuhan, soal pengertian bisa salah, dalam hal tafsir bisa saja. Tapi jangan pernah menyerang orang gara-gara pengertiannya beda. Itu sama sekali tidak beretika. Nggak punya kasih. Itu orang-orang zaman sekarang tuh begitu tuh, para teolog dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan berkali-kali, jangan mau dengar orang yang sembarangan mulutnya. Yang suka memaki orang, kalau debat teriak-teriak kayak orang nggak berpendidikan begitu. Kasar. Nanti ketularan, Bapak Ibu. Kalau soal beda tafsir, ya nanti kita lihat ketika Tuhan Yesus datang. Begitu aja. Hari ini banyak orang tidak punya etika di internet. Sering memfitnah orang berdasarkan data yang tidak valid lagi. Sering kita disesat-sesatkan. Padahal belum tentu kau nggak sesat. Sebab saya lihat tuh, apa sih sesatnya ya? Oh, salah dia pengertiannya. Nggak baca buku kita, tapi sok tahu. Ya, kita teruskan dulu. Kapan sih sebenarnya terjadi akhir zaman ini? Sebenarnya kita ini ada di zaman akhir zaman. Cuma akhir zamannya belum berakhir. Akhir zaman itu terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, sampai nanti kedatangannya lagi. Itulah definisi akhir zaman yang benar. Nah, Tuhan Yesus datang di akhir dari zaman akhir itu. Tadi itu ya, konsepnya ya. Yang mana yang benar? Ya kita lihat saja Alkitab. Alkitab berkata apa? Kan begitu. Jangan pakai pikiran sendiri. Alkitab menjelaskan kok Tuhan Yesus datang di awan-awan. Lalu Tuhan Yesus sering berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Lah kok malah bikin kerajaan di bumi secara fisik. Nanti di langit baru bumi baru kerajaan surga. Ya. Bagaimana menjelaskan ayat-ayat Alkitab yang begitu jelas? Kok ngarang-ngarang? Left behind malah dipercaya film-film itu. Tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan dirinya atas usaha sendiri. Kalau Tuhan datang juga tidak menginjak di bumi, di awan-awan. Kita yang menyongsong Tuhan dan bersamanya selama-lamanya. Ya. Oke. Jadi kalau soal waktunya kapan itu Tuhan datang kembali, sejak abad pertama selalu saja ada yang meramal. Bahkan sebelum itu Rasul Paulus sangat yakin bahwa Tuhan akan datang di zamannya dia. Tapi Rasul Paulus meleset. Sebab tidak ada yang tahu. Waktunya sebenarnya nggak ada yang tahu. Ya, di abad pertama ada yang meramal bahwa kedatangan Tuhan itu hari itu. Tapi kalau kita perhatikan dari abad pertama sampai sekarang ini, itu selalu ada yang mengaku Yesus datang ke dunia ini.
Hari ini ada yang mengaku Yesus sudah datang di Cina dalam bentuk seorang perempuan, ibu-ibu. Coba bayangkan. Ya, itulah aliran gereja-gereja yang pernah ada di YouTube, ceritanya menyanyi, seolah-olah nyanyiannya rohani, tapi isinya Alkitab itu menghalangi kita menemui Tuhan, katanya. Waduh, kalau itu sorry ya, itu sesat namanya. Kalau itu. Nanti orang jadi menghindari Alkitab. Kalau orang menghindari Alkitab, nggak ada patokan lagi kebenaran. Kacau balau dunia ini. Makanya Bapak Ibu harus mengerti. Jangan dikit-dikit ada sensasi ikut. Bulan berdarah ikut. Bulan berdarah itu peristiwa alam biasa. Nggak usah dihubung-hubungkan, dihitung-hitung segala. Buktinya apa? Ya buktiin aja sendiri hitunganmu cocok apa enggak. Kalau udah nggak cocok, pura-pura lupa, diem aja. Kan orang-orang itu begitu dari zaman dulu. Jangan kita ikut. Masa sih hari gini masih nggak punya hikmat semua? Hidup ini hanya satu kali, saya ingatkan. Kalau begitu terus, nanti lama-lama jadi tidak berhikmat, pikirannya jadi miring kemana-mana. Kalau dengar kebenaran, nggak mau, sukanya dongeng-dongeng. Alkitab udah menubuatkan hal itu. Nanti di akhir zaman banyak orang suka mengumpulkan guru-guru palsu. Suka mendengar dongeng. Gitu. Nggak berdasarkan Alkitab. Ya. Khususnya di Amerika itu. Banyak sekali itu yang cari sensasi. Moonblood, nanti apalagi nggak tahu. Sekarang lagi booming COVID. COVID itu persiapan antikris, katanya. Vaksin itu dikasih chip, katanya. Sampai sekarang loh, ada yang WA saya tuh, kirim message. Pak, itu bener loh Pak. Vaksin itu antikris. Waduh. Saya diem aja deh, percuma udah dikhotbahi, udah dijelaskan di YouTube. Bukannya membahas apa yang dijelaskan. Bapak Ibu harus belajar. Kalau dijelaskan sesuatu itu, poin-poinnya itu kalau nggak setuju, itu yang dibahas. Jangan tiba-tiba ngambil kesimpulan sendiri, lompat. Nggak bisa ketemu kebenaran yang begitu itu. Harus strict pada firman Tuhan. Kan begitu. Nah, jadi apa sih kata Alkitab? Sebenarnya ada beberapa petunjuk di Alkitab akan hari itu. Ya. Salah satunya kita baca Matius 24 ayat 36. Matius pasal 24 ayat 36. Saya bacakan ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa ini kurang jelas? Ketika itu Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun tahu. Yesus sendiri tidak tahu hari itu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Nah, begitu ya. Kalau hari ini ada yang ngeramal bulan depan Tuhan Yesus datang. Jangan percaya. Itu pembohong besar. Kan sudah terbukti dari dulu. Apalagi kalau diambil-ambil, serahkan rumahku kepadaku, serahkan rumahmu, serahkan seluruh hartamu padaku. Nah, itu udah jelas pembohong. Lah kalau Tuhan Yesus datang, ngapain harta diserahkan? Udah nggak ada gunanya. Banyak orang sudah nggak pakai nalar. Padahal baca Alkitab itu harus pakai nalar juga. Sebab itu perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh akal budimu juga. Tapi jangan akal budi yang ngarang-ngarang sendiri. Akal budi yang digunakan untuk mengerti firman. Ada amin semua ya. Jangan nggak pakai otak. Zaman dulu banyak itu hamba Tuhan yang model begitu. Kalau ke gereja jangan pakai otak. Nggak pakai otak kau bohongin nanti. Banyak sekali itu ajaran yang mistis. Terus kita nggak boleh pakai otak. Memang nggak pakai otak itu. Oke, kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam.
Ini bukan berarti Tuhan pencuri, mesti mengerti kalau membaca itu konteksnya apa. Oh, maksudnya Tuhan datang tidak kasih tahu lebih dahulu. Waktunya tidak bisa diketahui secara pasti. Itu maksudnya. Ya. Zaman dulu banyak orang mengejek sih. Dari dulu udah banyak yang mengejek. 2 Petrus 3 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Itu sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu loh, bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Yang sekarang masih dipelihara dari api. Nanti kalau Tuhan datang, itulah penghakiman. Dan bumi akan dimusnahkan oleh api. Ya. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan belum datang itu anggaplah sebagai kesempatan supaya kita berbalik dan bertobat. Itu maksudnya. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi film 2012 itu salah. Kalau cuma banjir, orang bisa buat kapal selam. Ini tidak. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bayangkan kalau udara saja terbakar, mau lari kemana manusia? Mau lari ke bulan, bulan terbakar juga. Mau lari ke Mars, terbakar juga. Mau lari keluar dari tata surya, belum bisa teknologinya. Nggak nyampe manusia, belum sampai. Ya. Nah, inilah yang ditanyakan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini mengerikan loh, pada hari itu langit dan bumi yang sekarang akan lenyap oleh api. Waduh. Nah, tanda-tandanya itu minimal ada 3. Meskipun kita tidak tahu kapan tanggal dan jamnya Tuhan datang, tapi Tuhan mengatakan ada tandanya, tapi kamu mesti tahu tandanya. Nah, minimal ada 3 tanda nih yang saya temui. Ya. Yang pertama, di Matius 24, ayat 32 sampai 34. Itu paralel dengan Markus 13 ayat 28 sampai 30 dan paralel dengan Matius 21 ayat 29 sampai 36. Yaitu tentang perumpamaan pohon ara. Saya bacakan ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kedatangan Tuhan Yesus ditandai seperti perumpamaan pohon ara. Perlu dicatat, pohon ara itu melambangkan Israel.
Tidak pernah pohon ara melambangkan bangsa lain. Nggak pernah di seluruh Alkitab. Pasti pohon ara itu, khususnya di ayat ini, melambangkan bangsa Israel. Kalau pohon ara itu rantingnya melembut dan mulai bertunas, ini tafsir yang pertama ya. Ini ditafsirkan oleh banyak orang Yahudi sebagai begini, nubuatan ini sudah digenapi pada tahun 70 Masehi. Yerusalem beserta Bait Allah dihancurkan oleh Roma. Itu dianggap sebagai kedatangan Tuhan katanya. Karena Tuhan disalib, maka Tuhan datang menghancurkan. Begitu. Itu tidak cocok dengan tujuan Tuhan kembali lagi ke bumi. Tuhan datang kembali untuk menjemput kita dibawa ke kerajaannya. Karena kerajaan Tuhan bukan di bumi ini. Ya, tafsir kedua, ini lebih tepat. Pohon ara selalu dipakai untuk melambangkan Israel, itu jelas. Dan kita tahu bahwa Israel itu tercerai-berai setelah tahun 70 Masehi. Karena negara Israel tidak ada lagi ketika itu. Yerusalem dihancurkan, Bait Allah hancur, kalah total. Sehingga Israel diaspora, tersebar ke seluruh dunia. Nah, dengan demikian seolah-olah buah ara itu layu kering. Tapi yang terjadi 14 Mei 1948, tiba-tiba udah ribuan tahun kemudian, ribuan tahun Bapak Ibu, kembali semua. Terjadi lagi bangsa Israel. Itu seperti pohon ara yang kering mau mati, tiba-tiba bertunas kembali. Merdeka 14 Mei 1948. Tuhan berkata, kalau ranting itu sudah bertunas, satu angkatan tidak akan lewat. Itu ciri-cirinya. Nah, dari tahun 1948, satu angkatan itu berapa? 70 tahun. Kalau 70 tahun berarti 1948 ditambah 70, 2018. Sudah lewat, nggak cocok. Ya. Umur manusia dikatakan rata-rata 70-80, bukan? Seandainya 80 tahun. Maka kalau dijumlahkan 1948 ditambah 80 tahun adalah 2028. 2028 ya. Sekarang 2021. Masih 7 tahun lagi. Tapi ingat, kedatangannya seperti pencuri. Dan kata-kata Tuhan, angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi seandainya ini ya, seandainya 2028 itu tepat, maka kedatangan Tuhan tidak mungkin lewat dari 2028. Sebelum itu, kapan? Tidak tahu. Begitu loh cara mengartikannya. Ya. Kemungkinan lain, satu angkatan bisa 120 tahun. Musa umurnya 120 tahun, bukan? Kalau 120 tahun, maka paling lama Tuhan datang 2068. Nah, kalau 2068, ya kita mungkin sudah ada di Firdaus bersama Tuhan. Tidak usah menunggu ya. Tapi ingat, 2068 itu bukan hari tahunnya, bukan. Paling lama tahun itu. Bisa nanti malam datang? Bisa. Ini bukan meramal loh Bapak Ibu, ini menafsir saja. Kalau 2068 tidak cocok ya berarti tafsir ini salah juga gitu. Ini namanya juga tafsir. Bapak Ibu mesti belajar menghargai tafsir. Bisa tepat, bisa enggak? Iya. Nah, silakan dianalisa mana yang paling tepat Alkitab ya, gitu. Ya. Nah, kalimat tidak akan lebih lama itu maksudnya tidak lewat dari angkatan itu gitu loh. Jelas ya maksudnya ya. Nah, itu adalah tafsir yang pertama. Bukan tafsir, tanda-tanda yang pertama Tuhan Yesus datang, yaitu perumpamaan pohon ara. Tapi ingat, umur kita rata-rata 70-80 tahun. Mungkin sebelum Tuhan Yesus datang kembali, mungkin kita juga sudah mati. Itu sama saja kalau Tuhan Yesus sudah mati. Ya. Jadi nggak usah hitung-hitungan, Bapak Ibu. Kita bersiap saja, berjaga-jaga.
sadar dan bertobat, berjaga-jaga. Sehingga setiap saat Tuhan datang, kita didapatinya berkenan. Ada amin semua ya. Bertobat lagi, jangan suka aneh-aneh. Jangan suka teologi, klaim janjinya. Kok akan disembuhkan? Yang gitu-gitu nggak penting itu. Ya. Ada yang lebih penting kalau Tuhan Yesus datang kembali, apakah kita didapatinya berkenan? Kok malah klaim janjinya lagi? Janji Tuhan itu langit baru, bumi baru, bukan membelikan kau rumah, harta kekayaan, dan sebagainya. Ini usaha-usaha yang nggak baik ini. Mau memiringkan pikiran orang ke tempat lain. Yang kedua, yang bercerita tentang bagaimana kedatangan Tuhan Yesus akan datang itu, waktunya, itu adalah Daniel 2 ayat 1 sampai 45. Bapak Ibu nanti silakan baca kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 45. Di situ dikisahkan tentang Nebukadnezar yang bermimpi. Mimpinya patung besar, kepalanya terbuat dari emas, makin ke bawah kualitasnya makin berkurang, sampai pada kakinya terbuat dari tanah liat. Setelah itu baru batu menghancurkan patung itu. Setelah itu baru kesudahannya, maksudnya gitu. Itu di ayatnya itu jelas. Hal yang akan datang adalah sebagai berikut. Nah, begitu. Coba nanti dibaca. Itu melambangkan kerajaan. Emas, itu kerajaan apa? Perak, perunggu, dan seterusnya, tembaga, besi. Itu sudah pernah saya bahas. Nanti Bapak Ibu lihat di truth.id, di End of Days. Ya. End of the World, judulnya. 2 sesi, lebih detailnya. Tapi itu, jika kita analisa, maka kerajaan-kerajaan itu sudah lewat loh. Hari ini tidak ada satu kerajaan yang seperti zaman dulu. Artinya hari ini adalah zaman yang paling bawah, kaki dari patung itu, yaitu tanah liat. Sehingga Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Sudah waktunya. Kita hidup di akhir zaman akhir. Itu yang benar. Ya, saya nggak akan bahas detailnya kitab Daniel. Waktunya tidak cukup nanti. Panjang itu. Yang ketiga, materai di kitab Wahyu. Ada 7 materai. Ya, itu menggambarkan tentang apa yang terjadi di zaman akhir. Itu. Nah, singkatnya, karena kitab Wahyu harus dibahas satu sesi khusus tentang 7 materai itu. Nah, singkatnya, kitab Wahyu sudah memberi gambaran bahwa semuanya itu sudah dibuka materai itu. Jadi apa? Tinggal tunggu waktunya Tuhan Yesus datang setiap saat. Semuanya menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat sekali. Jadi jangan kita bandel, jangan kita sok-sokan di internet. Hindari orang yang sok-sokan di internet. Hindari, jangan didengerin. Jangan di-follow, jangan di-subscribe. Unsubscribe. Rohnya keruh. Rohnya penuh kebencian. Nyerang sana, nyerang sini. Dihindari, Bapak Ibu. Waktunya sudah dekat. Ya. Jadi kita itu tidak perlu bingung. Yang manapun yang terjadi nanti. Yang penting adalah kita bersiap-siap. Jangan malah debat nggak karuan begitu. Makanya kita nggak mau melayani debat yang begitu. Nggak elok. Saling ngata-ngatain gitu. Waduh, nggak punya pikiran gitu. Nggak punya, apa nih istilahnya ya? Nggak punya keagungan sebagai anak Allah. Nggak punya etika. Tidak punya nurani yang baik. Ya. Padahal kalau kita perhatikan, hidupnya berkarya apa? Nggak ada, Bapak Ibu. Banyak ngomong doang. Ya. Herannya lagi dia menyerang orang,
Padahal dirinya sendiri jauh lebih jelek. Aneh memang dunia ini. Di zaman akhir ini aneh. Orang yang belajar Alkitab belum tentu benar. Bapak Ibu pakai nurani, pakai akal budi, pakai Alkitab. Coba dirasa, coba dipikir, coba dibayangkan, dibandingkan Tuhan Yesus. Yang lebih mirip yang mana nih, ajaran yang benar. Udah begitu aja. Hari ini banyak orang gereja besar pun berani memfitnah loh, terang-terangan. Saya bisa buktikan itu. Cuma tidak perlu nanti ribut, ya. Oke. Jadi kita itu harus bersiap-siap diri. Jangan sampai kita nanti ditolak Tuhan. Ya. Saya mau bacakan 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Ini hendaknya jadi peringatan buat kita semua. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, hancur secara apa? Terbakar hangus oleh lautan api. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu yang paling penting. Jadi kita harus hidup suci, harus saleh. Gunakan mulut ini dengan benar. Gunakan hidup ini yang berhikmat. Persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merasa pintar gitu. Waduh, dipandang juga nggak enak dipandangnya. Ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Artinya kalau kita nggak benar, nggak akan ada di sana. Semua yang di sana adalah orang benar, orang yang hidup kudus. Makanya kalimatnya ini bagus sekali nih. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita belajar hidup semaksimal mungkin, sesuci mungkin, sesaleh mungkin. Soal tafsir yang begini, begitu, begini ya Bapak Ibu untuk belajar, silakan dibayangkan yang benar yang mana. Cocokkan dengan Alkitab. Kalaupun ada orang yang beda, kita tidak boleh menjelek-jelekan dia di internet. Tidak boleh. Kalau antar teman kita bahas ya bisa boleh, analisa kan boleh. Tapi kalau sampai jelek-jelekin di internet, maki-maki, waduh, itu anak setan itu sebenarnya. Meskipun doktor teologi. Meskipun gembala. Kita sebagai, hari ini nggak banyak orang tertarik ke Kristenan karena tokoh-tokohnya begitu nggak bisa jadi panutan. Tuhan Yesus sedih loh. Yuk kita semua bertobat yuk. Ya. Amin ya. Dengan demikian kita tidak perlu menghitung-hitung kapan sih Tuhan Yesus datang. Karena nggak bisa dihitung tepatnya kapan. Ya. Dan juga tidak perlu dihitung dan tidak perlu takut. Alkitab memberikan satu pedoman betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Sehingga kalaupun Tuhan Yesus belum datang dan aku mati, rohku diterima di Firdaus bersama Tuhan. Untuk nanti mengalami kebangkitan. Lalu ke kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus datang nanti malam, kita juga happy karena tubuh kita diubah seketika dengan tubuh kemuliaan. Lalu dibawa ke awan-awan menjemput Tuhan Yesus dan dibawa ke kerajaan surga. Amin semua. Mari kita bersiap-siap pulang, Bapak Ibu. Bumi ini bukan rumah kita. Ya. Makanya harusnya kita semua bersiap-siap. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku
kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita berjaga-jaga dan setiap saat siap pulang. Amin ya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.